Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak ibu semuanya. Jumpa kembali bersama Ibu Rosi Handayani dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Berikut adalah video pembelajaran kita hari ini. Ibu harapkan Ananda memperhatikan video ini sampai selesai. Selamat menyaksikan. Baik anak ibu sekalian, kali ini kita akan belajar pembelajaran kedua di kelas 6 semester 1 tentang beriman kepada hari akhir. Adapun materi-materi yang akan kita pelajari pada pembelajaran 2 ini yaitu 1. Pengertian iman kepada hari akhir, 2. Macam-macam hari akhir yang terdiri dari surga neraka, 2. Nama-nama hari kiamat, 3. Macam-macam hari kiamat, yang ketiga tanda-tanda terjadinya hari akhir, dan yang keempat perilaku beriman kepada hari kiamat. Adapun kompetensi dasarnya, 1. Meyakini adanya hari akhir sebagai implementasi pemahaman rukun iman, 2. Menunjukkan perilaku rendah hati yang mencerminkan iman kepada hari akhir, 3. Memahami hikmah beriman kepada hari akhir yang dapat membentuk perilaku akhlak mulia, 4. Menunjukkan contoh hikmah beriman kepada hari akhir yang dapat membentuk perilaku akhlak mulia. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu 1. Meyakini adanya hari akhir, 2. Mengetahui makna iman kepada hari akhir, 3. Memahami macam-macam hari akhir, 4. Memahami hikmah beriman kepada hari akhir, 5. Menunjukkan contoh perilaku beriman kepada hari akhir. Namun ada baiknya sebelum kita belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Mudah-mudahan kali ini kita mendapatkan ridho dari Allah dan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita langsung masuk ke materi kita kali ini. Yang pertama, pengertian iman kepada hari akhir. Apa itu arti dari iman kepada hari akhir? Nah, salah satu rukun iman adalah percaya akan datangnya hari kiamat, yaitu rukun iman yang ke-5. Beriman kepada hari akhir artinya meyakini dengan sepenuh hati bahwa suatu saat alam raya dan isinya akan berakhir dan mengalami kehancuran, termasuk manusia ya. Nah, dalam Quran surah Al-Hajj ayat 7 Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa annas sa'ata atiyah la raiba fiha wa annallaha yab'atsu man fil kubur. Artinya, dan sesungguhnya hari kiamat itu pastilah datang, tak ada keraguan padanya, dan bahwasanya Allah membangkitkan semua orang di dalam kubur. Dalam surat Al-Qari'ah ayat 1 sampai 11. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah, hari kiamat. Mal qari'ah, apakah hari kiamat itu? Wa ma adraka mal qari'ah, tahukah kamu apa hari kiamat itu? Yauma yakunun nasu kal farashil mabsus, pada hari itu manusia seperti anai-anai yang bertebaran. Wa takunul jibalu kal ihnil manfus, dan gunung-gunung seperti bulu-bulu yang dihambur-hamburkan. Fa amma man sakulat mawazinuh, dan adapun orang-orang yang berat timbangan kebaikannya, fa huwa fi 'ishatir radiyah, maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan. Wa amma man khaffat mawazinuh, dan adapun orang yang ringan timbangan kebaikannya, maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Fa ummuhu hawiyah, tahukah kamu apa neraka hawiyah itu? Wa ma adraka ma hiyah, yaitu api yang sangat panas. Narun hamiyah. Nah, ini ada tugas yang harus kamu kerjakan di buku latihan. Kamu buat soal dan langsung jawabannya nomor 1 sampai 10. Kamu tulis di buku latihan. Kita masuk ke yang kedua, yaitu macam-macam hari akhir. Hari kiamat itu yang pertama yaitu nama lain dari hari kiamat. Nah, hari kiamat itu punya nama. Yang satu
yaumul akhir, artinya berakhirnya kehidupan di dunia ini. Yang kedua, yaumul ba'as, hari pembangkitan manusia dari dalam kubur. 3, yaumul jaza, artinya hari pembalasan. 4, yaumul hisab, hari perhitungan. 5, yaumul taqabun, artinya hari kerugian. 6, yaumul hars, artinya hari pengumpulan manusia atau padang mahsyar ya. Yang ke 7, yaumul fasal, hari keputusan. 8, yaumul wa'id, artinya hari ancaman. Dan 9, yaumuddin, hari dipertanggungjawabkan. Sedangkan macam-macam kiamat itu ada 2. Yang pertama, kiamat sugro atau kiamat kecil. Artinya sebuah peristiwa kiamat yang mana sebagian orang atau beberapa orang atau daerah yang mengalaminya. Seperti contoh meninggalnya seseorang, gempa bumi, tanah longsor, banjir, gunung meletus, dan tsunami. Jadi tidak semua alam di dunia ini yang mengalaminya. Itu namanya kiamat sugro atau kecil. Yang kedua yaitu kiamat kubro. Kiamat kubro ini artinya kiamat besar, yaitu peristiwa hancurnya alam dan isinya, atau disebut juga dengan hari-hari akhir. Nah, semua kiamat ini, baik itu kiamat sugro atau kubro, setiap makhluk termasuk malaikat tidak ada yang mengetahui kapan terjadinya. Hanya Allah lah yang mengetahuinya. Yang ketiga, surga dan neraka. Nah, setelah kita ditimbang amal kebaikan kita akan diberi 2 pilihan, apakah kebaikan kita banyak atau malah keburukan kita banyak. Kalau kebaikan kita banyak, maka kita dimasukkan ke dalam surga. Begitu juga dengan sebaliknya. Jika keburukan kita lebih banyak, maka kita akan diberi neraka. Nah, ini adalah nama-nama surga. Surga Firdaus, surga Adnan, surga Naim, surga Ma'wa, surga Darussalam, surga Darul Mu'akomah, surga Al-Muqamul Amin, dan surga Kuldi. Sedangkan nama-nama neraka, neraka Jahanam, neraka Jahim, neraka Hawiyah, neraka Wa'il, neraka Sa'ir, neraka Lada, dan neraka Saqar. Yang ketiga, tanda-tanda terjadinya hari akhir. Adapun tanda-tanda kiamat sugro atau kecil yaitu 1, sudah terjadinya zina terang-terangan, jadi tidak ada malu lagi orang-orang melakukan zina. Yang kedua, khamar atau minuman keras merajalela. 2, jumlah wanita lebih banyak daripada laki-laki. Yang keempat, berlomba-lomba untuk memupuk kekayaan. Yang kelima, banyaknya fitnah di mana-mana. 6, sering terjadinya bencana alam, pembunuhan, dan peperangan. 7, banyaknya perceraian. 8, bermewah-mewah untuk membangun masjid sementara jamaahnya sedikit. Sedangkan tanda kiamat kubro yaitu 1, banyak anak yang menjadikan ibunya sebagai pembantu, nauzubillah. Yang kedua, munculnya Dajjal. Yang ketiga, munculnya Ya'juj dan Ma'juj. Dan yang keempat, munculnya binatang yang melata bernama Dabatul Ard. Yang kelima, matahari terbit sebelah barat. Nah, ini adalah contoh-contoh gambar yang sudah Ibu sajikan. Ini adalah gunung meletus. Yang pertama tadi adalah Dajjal, yang kedua terjadinya gunung meletus, yang ketiga ini adalah gambar bencana alam seperti gempa bumi, yang terakhir itu adalah gambar banjir. Kita lanjut, bagaimana perilaku kita beriman kepada hari kiamat. Adapun hikmah beriman kepada hari kiamat yaitu yang pertama, kita menyadari bahwa kehidupan ini hanyalah sementara. Untuk itu kita selalu berbuat baik. 2, menyadari semua makhluk Allah di alam semesta ini pasti akan musnah atau binasa. 3, menyadari semua perbuatan manusia akan mendapat balasannya baik maupun buruk. 4, meningkatkan diri dalam berbuat baik. 5, meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, mengendalikan diri agar tidak terpengaruh pada dunia. 7, menyeimbangkan urusan dunia dan akhirat. 8, menyadari bahwa sisaan di neraka itu sangat pedih. Nah, Ibu akhiri, cukup sekian pelajaran kita hari ini. Marilah kita tutup pelajaran ini dengan membacakan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lebih dan kurang Ibu mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.